Makanya kalau kita lihat hadirin sekalian, bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita di bulan Sya'ban itu benar-benar menyerupai atmosfer dan aktivitas di bulan Ramadan. Karena memang ini fungsinya untuk mengkondisikan kita masuk ke perhelatan besar tersebut. Makanya itu kan Nabi SAW perbanyak puasa, bahkan puasa dinyatakan para ulama sebagai seperti rawatib, sebagaimana sholat rawatib. Lalu para ulama memperbanyak baca Al-Quran sampai dikatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Lalu dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa kultur para ulama dan umat Islam terdahulu itu memberi di bulan Sya'ban dan memberikan zakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin mulai dari start bulan Sya'ban. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Itu kultur para ulama yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita itu seperti di bulan Ramadan. Jadi untuk menjadi jembatan masuk memang hadirin, sehingga begitu ketemu satu Ramadan, oh udah tancap gas. Makanya kan gak heran para ulama kita ada yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam di Ramadan. Kenapa? Karena mereka pemanasan. Makanya lihat itu, lihat pertandingan bola gitu. Kalau pertandingan jam 8 malam, emang tuh para pemain datang 8 kurang 5 hadirin. 5 menit lagi main, alhamdulillah gak terlambat. Terlambat. Itu pemain datang 5 jam sebelum pertandingan. 6 jam. Bahkan penonton belum datang, mereka udah datang. Terus ngapain? Latihan, pemanasan, nyoba lapangan, nendang-nendang. Dan di lapangan. Latihannya bukan di ruang ganti, di lapangan. Latihan. Mereka melakukan apa yang akan dilakukan nanti di saat kick off sampai peluit panjang dibunyikan. Persis, secara umum. Jadi memang benang merahnya tuh sama hadirin. Benang merahnya tuh sama. Kita nih, kenapa Sya'ban puasa? Padahal bulan Sya'ban bukan 4 bulan haram dan juga bukan bulan Ramadan, tapi kenapa Nabi SAW perbanyak puasa? Lalu kenapa Quran yang dituju oleh para ulama? Lalu kenapa mereka memberikan sedekah dan zakat di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban? Itu semua untuk masuk ke Ramadan, masuk ke Ramadan. Makanya nggak heran begitu di Ramadan langsung perform, langsung totalitas. Adapun sebagian orang hari ini baru sadar malam ke-28, 2 malam lagi pak, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan beda, nggak maksimal. Nah inilah yang harus kita jaga. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. 2 hal besar apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini sebelum masuk Ramadan, dan di antara yang dilakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam mempersiapkan Ramadan mereka adalah memperbaiki hati dan jiwa dan mempersiapkan hati mereka untuk Ramadan. Dan ini yang diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mulai ketika beliau menyampaikan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya dan jiwanya sebelum Ramadan. Jadi kita punya 1 pekan untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu full dengan amal ibadah hadirin. Dan kita nggak akan bisa memaksimalkan hari-hari Ramadan dan beribadah dengan baik kalau hati kita nggak baik. Mungkin kita bisa tarawih tapi nggak akan khusyuk. Semua inti di hati. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik juga semuanya. Jadi kalau hati kita prima ketika masuk 1 Ramadan, maka 1 hari 1 juz biiznillah nggak ada isu. Bahkan bisa jadi lebih dari 1 juz. Karena Nabi SAW mengatakan kalau hati baik, semua anggota badan termasuk lisan akan baik.